para romo, suster, bruder, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, selamat sore semuanya. Sepertinya sudah lama saya nggak misa di katedral ini ya. Kesempatan yang istimewa, tadi saya sudah sampaikan hari ini, kita akan melantik kuria keuskupan yang baru. Mungkin tidak semua biasa dengan istilah kuria itu ya. Secara sederhana yang dimaksudkan dengan kuria itu dewan lah begitu ya. Beberapa anggota termasuk saya di dalamnya, lalu ada wakil-wakil, ada sekretaris, ada ekonom, jadi organ di tingkat keuskupan lah yang berusaha membantu lah, memimpin atau membantu kita semua agar apa yang kita upayakan bersama sebagai gereja di Keuskupan Pangkal Pinang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitulah ya, jadi saya sendiri sebagai uskup, ada wakil umum namanya Fikjen. Sampai sekarang ini kurang lebih 7 tahun Romo Nugroho sebagai Fikjen. Nanti yang baru Romo Anton Moa. Kemudian ada wakil khusus yang berkaitan dengan hukum gereja, Vikaris Yudisial. Itu selama ini dan akan diteruskan oleh Romo Beni Balun. Masih ada wakil-wakil lain, jadi banyak wakil saya ini ya. Untuk karena keuskupan kita dibagi dalam 2 kevikepan, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Selama ini vikep di Kepulauan Riau Romo Frans Mukin. Terima kasih Romo Frans untuk pelayanan selama ini. Semua pasti kenal karena beliau pernah lama juga bertugas di katedral ya. Nanti Romo vikep di utara Romo Jati, Indra Jati. Sedangkan di selatan, Romo Vikep yang baru, Romo Justin. Lebih kenal lagi kalian pasti ya, karena Romo Paroki Katedral. Dan Romo Vikep untuk kelompok-kelompok kategorial ini yang agak baru, kelompok-kelompok khusus. Itu Romo Pramodo tadi yang membaca Injil. Kemudian juga tadi seperti saya katakan ada sekretaris. Selama ini Romo Ludgerus, panggilan sayangnya Romo Oke, pasti dikenal juga di sini karena pernah juga lama di sini. Yang paling gemuk di antara kami, salah satu. Nanti kemudian berikut ini akan dilanjutkan oleh Romo Martin da Silva. Kalau belum kenal, di luar saja nanti kenalannya ya. Kemudian untuk ekonom, dulu lama sekali kita berterima kasih atas pelayanan Bapak Damian. Nanti pada periode berikutnya tidak cukup diganti 1 orang, akan dilanjutkan oleh Romo Poldo dan Romo Yudi sebagai ekonom. Itulah kurang lebih kuria yang disebut dengan kuria Keuskupan Pangkal Pinang yang berusahalah sebagai dewan bersama-sama memikirkan, mengupayakan apa yang terbaik bagi pengembangan gereja Keuskupan Pangkal Pinang. Memang saya pikir-pikir mau khotbah apa ini untuk para kesempatan yang istimewa ini. Tapi kemudian saya membuka-buka di Google Vatikan.com gitu ya. Ternyata Paus Fransiskus mempunyai kebiasaan tiap bulan Desember menyampaikan pesan-pesan kepada kurianya di Roma, sekaligus sebagai persiapan untuk penerimaan sakramen tobat sebelum perayaan Natal. Pada tahun 2014 beliau menyampaikan juga pesan kepada anggota kurianya, mungkin relevan untuk kita di sini, mudah-mudahan siapa tahu relevan juga bagi kita semua. Pada kesempatan itu beliau menyampaikan semacam pemeriksaan batin untuk para anggota kuria. Atau lebih konkret lagi, beliau menyampaikan sejumlah penyakit atau bahaya-bahaya
yang bisa diidap oleh para anggota kuria. Ini untuk yang baru-baru ini mungkin. Yang siapa tahu mungkin relevan juga untuk kita semua. Untuk diwaspadai. Ada 15 jenis penyakit. Saya nggak akan sampaikan semua ya, tapi sejumlah. Pertama itu bahaya atau penyakit berupa pikiran bahwa kita ini immortal, tidak dapat mati, atau imun, kebal, dan tidak tergantikan oleh siapapun. Nah, itu godaan pertama. Karena ada jabatan, merasa diri tidak tergantikan, seperti tidak bisa mati atau kekal. Seringkali beliau mengatakan itu semua merupakan akibat dari narsisisme. Narsisisme itu orang yang gemar memandang dirinya sendiri di cermin sambil mengagumi dan memuji-muji dirinya sendiri. Nah, itu bahaya penyakit immortal, merasa kekal, tidak dapat mati, tidak tergantikan. Resepnya Paus mengatakan untuk melawan ini apa? Paus mengatakan sebaiknya orang seperti ini silakan mewaspadai sia-sia. Bila penampilan, warna pakaian, gelar kehormatan menjadi yang utama dalam hidup seseorang. Nah, ini juga bahaya kalau orang punya jabatan ya. Nah, sibuk memikirkan penampilan, warna pakaian, gelar kehormatan daripada melaksanakan tugas-tugas dan kepercayaan dengan penuh kerendahan hati. Bahaya ketiga adalah beliau menyebut penyakit skizofrenia eksistensial. Maksudnya adalah skizofrenia itu di mana kita seperti terbelah ya, menjadi dua kepribadian yang berbeda. Beliau mengatakan kalau orang punya jabatan itu bahayanya seringkali juga adalah di satu pihak suka memberi peraturan-peraturan keras pada orang lain, tapi sendiri tidak melaksanakannya. Nah, itu kepribadian ganda yang beliau maksudkan itu. Bahaya juga ya kalau pemimpin itu suka memberi peraturan-peraturan yang keras pada orang lain, tapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Juga harus hati-hati untuk itu. Penyakit keempat adalah penyakit bergosip. Nah, ini orang Indonesia juga sering bergosip ya. Menggerutu. Paus mengatakan, saya telah berulang kali berbicara tentang penyakit bergosip ini, dan itu tidak pernah cukup, kata Paus Fransiskus. Itu sering ya beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan. Penyakit berat ini, nah beliau sebut penyakit gosip itu penyakit berat. Biasanya mulai dengan ngobrol-ngobrol, tapi kalau sudah lebih dari 10 menit, cepat berubah menjadi gosip. Kita harus waspada, kata Paus Fransiskus, pada bahaya terorisme gosip, seperti teror. Kalau menurut mantan Kapolri kita, Bapak Tito Karnavian, orang bergosip biasanya karena kurang pekerjaan. Lalu mulai ambil HP ya. Mungkin punya jabatan tapi tidak bekerja, tapi sibuk dengan gosip. Penyakit berikut adalah penyakit berwajah muram. Wah, ini apa ini maksudnya ya? Paus mengatakan ini berkaitan dengan pribadi-pribadi yang berpikir bahwa untuk menjadi kelihatan berwibawa, maka orang harus menampilkan wajah garang dan seram, supaya ditakuti dan supaya berwibawa. Karena itu beliau menganjurkan, resep manjur untuk itu adalah agar kita tidak kehilangan sense of humor. Penting sekali, kata Paus Fransiskus, kita tetap mempunyai kepekaan untuk memiliki rasa humor. Bahkan beliau mengatakan tiap hari dia berdoa seperti Santo Thomas Morus, minta kepada Tuhan supaya diberi rasa humor yang cukup
untuk menghadapi saat-saat sulit dalam kehidupan. Yang berikut penyakit menimbun. Terjadi bila orang berusaha memenuhi kekosongan dirinya dengan cara menimbun benda-benda material. Bukan karena memang membutuhkan, melainkan karena ingin merasa aman. Nah, ini beliau katakan seringkali relevan kalau melihat romo-romo mau pindah, katanya begitu ya. Dia bercerita sebagai seorang Yesuit waktu provinsial, mereka sering menyebut diri Yesuit ya sebagai Kopassusnya gereja ya, pasukan gerak cepat yang harus rajin kemana-mana, cepat bergerak, cepat bercerita dulu, ingat mengenal seorang Yesuit muda yang diminta pindah. Nah ini beberapa romo juga akan pindah ya. Dia heran karena tiba-tiba ada truk datang ke paroki. Untuk apa truk ini? Untuk memuat barang-barang milik romo muda yang mau pindah ini. Butuh truk besar ya untuk membawa barang-barang. Wah ini bukan pasukan khusus lagi ya yang cepat berpindah tapi jadi lamban. Ya. Beliau sampaikan kepada anggota Syria di Roma, tapi juga mungkin kita perlu kita waspadai khususnya bagi orang-orang yang memiliki bakat sederhana tingkat-tingkat yang berbeda. Tahun berikutnya 2015 kalau tadi dari Paus Fransiskus untuk melawan penyakit-penyakit tadi itu ya. Obatnya adalah untuk beliau bernama misericordia. Memang dalam ceramahnya kemudian beliau uraikan jadi 12. M itu semangat misionaris, I dan seterusnya sampai 12. Nanti kita lama misalnya ya. Tapi intinya satu itu. Kalau itu dimiliki, itu akan membantu kita untuk bisa mengikis bahaya-bahaya yang tadi sedikit saya ungkapkan. Asal kita punya misericordia. Seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, misericordia itu belas kasih. Tapi kata Latinnya itu juga bagus ya. Misericordia berasal dari kata cordis, hati. Misera, miserum, kata artinya yang malang, yang menderita. Misericordia artinya kita diharapkan memiliki hati untuk orang-orang yang menderita. Belas kasih maksudnya begitu. Itu resep, kata Paus Fransiskus kepada anggota kuriannya yang bisa diuraikan panjang lebar, tapi intinya punyalah misericordia, punyalah hati untuk orang-orang yang menderita. Itu akan mengalahkan bahaya-bahaya atau penyakit-penyakit yang bisa mengancam kita seperti tadi diuraikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mohon doa yang banyak untuk kami, khususnya Kuria Keuskupan, agar sungguh-sungguh dapat mengemban kepercayaan dan tugas ini untuk melayani Gereja Keuskupan Pangkal Pinang. Berdoalah banyak-banyak supaya kami tidak terjebak dalam penyakit-penyakit itu. Berdoalah bagi kami agar sungguh-sungguh mempunyai hati untuk orang-orang yang menderita, misericordia. Dengan semangat doa itu kita nanti akan melantik anggota kuria dan mohon rahmat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita.